Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-babus sadisu fi tabdili ulumi salaf wa kutubihim. Bermula bab yang keenam pada menerangkan kelebihan-kelebihan ilmu-ilmu salaf dan kitab-kitab mereka. Wa fihi arba'atu fusulin, dalam ini bab ada 4 pasal. Al-awwalu, yang pertama, bi bayanil ilmin nafi', pada menerangkan ilmu yang bermanfaat. Al-tsani, yang kedua, bi tafdili kutubis salaf, pada mengutamakan kitab-kitab salaf ala ghairiha, atas yang lainnya. Al-tsalitsu, yang ketiga, fi nukhbatin minal kutub al-musabiha. Ar-rabi'u, yang keempat, fi kutubin tuhdarul qira'atu fiha. Al-faslul awal, pasal pertama, fi bayanil ilmin nafi', pada menerangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani, bermula ilmu itu terbagi 2 macam. Pertama, fa ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Fa ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Padzalikal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun 'alal lisan, dan yang kedua ilmu atas lisan. Ilmu nang hanya diulah sagan pemandiran. Ilmu nang hanya diulah, ilmu nang hanya dikaji untuk bahan berpidato. Ilmu nang hanya dikaji hanya untuk sekedar bahan perdebatan. Itu ilmu di lisan ngarannya. Fadzalika hujjatullah 'ala ibni Adam, maka ilmu yang di lisan itu saja merupakan hujjah Allah atas manusia kaina di akhirat. Allah akan menghujjah manusia yang punya ilmu di lisan itu dengan perkataan Allah, firman-Nya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Jadi ilmu nang bermanfaat, ilmu nang sagan dipakai, artinya. Ilmu nang kada bermanfaat, ilmu nang hanya sagan untuk berbicara. Ilmu nang hanya diulah bahan bepandir. Wa kanal Imam Malikun rahimahullahu ta'ala yaqul, Imam Malik berkata, laisal ilmu bi kathratir riwayah, bukanlah dinamakan ilmu itu dengan banyak riwayat. Banyak berisi riwayat-riwayat, banyak berisi kisah-kisah, banyak berisi macam-macam perkataan ulama-ulama, banyak hafal perkataan-perkataan sahabat. Bukan itu dimaksud ilmu. Wa innamal ilmu, nang dimaksud ilmu itu, nurun yaqdhifuhullah, cahaya yang Allah melontarkan cahaya itu fil qalbi, di dalam hati. Wa kana sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habashi nafa'allahu bih yaqul, al-ilmu in waqa'a fil qalbi fahuwa nur. Ilmu itu bila mana jatuhnya di hati, maka ilmu itu menjadi cahaya. Bila hati itu bercahaya, otomatis seluruh tubuh ikut bercahaya. Ilmu yang ada di dalam hati itu ilmu yang bisa menggerakkan anggota untuk berbuat sesuai tuntutan ilmu. Itu ilmu yang masuk ke dalam hati ngarannya nur. Wa in waqa'a fin nafsi fahuwa nar, jika ilmu itu andaknya di nafsu, maka itu adalah api ngarannya. Wa min kalami sayyidina al-arif billah Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu, ala ilmu ilmani, ilmu khasyatin wa nur. Ilmu itu terbagi 2. Pulang ujar Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Ilmu terbagi 2, ilmu khasyati wa nur. Ada ilmu yang namanya ilmu khasyah dan nur.
Wa hadza bermula ini ilmu khasyah wa nur, kullama zdadal insanu minhu zadat ma'rifatuhu bi nafsihi wa tahaqqaqa annahu la ya'lamu minal ilmi syai'a. Ilmu ini, ilmu yang merupakan ilmu khasyah wa nur tadi, bila mana bertambah seorang manusia daripada ilmu itu, maka bertambahlah pengenalannya dia dengan dirinya, dan dia meyakini bahwasanya dia tidak mengetahui daripada ilmu itu sesuatu. Orang yang dapat ilmu khasyah wa nur, orang tersebut semakin kenal akan dirinya. Bila orang itu makin kenal dengan dirinya, inya kadang merasa punya ilmu sedikit juga pun. Nah, itu artinya. Wa ilmu lisanin, yang kedua ilmu lisan tadi. Kullama zdadal insanu minhu zdada da'wa, bila mana bertambah seseorang manusia daripada ilmu lisan tadi, bertambah jiwa pengakuannya. Aku nang paling alim, aku nang paling banyak hafal itu, aku nang paling banyak tahu riwayatnya, aku nang paling tahu banyak kisah-kisahnya. Nah, itu ilmu lisan. Wa zanna annahu la yujadu fil ilmi misluhu, dan dia menyangka bahwa tidak ada pada ilmu orang seperti dia itu. Artinya orang yang bertambah ilmu lisan itu makin sombong. Orang yang bertambah ilmu lisan makin merasa dirinya hebat, makin merasa dirinya paling alim. Nah, pepalingannya ilmu khasyah wa nur tadi. Wa fil asar, disebutkan dalam asar, ma aksar al asjara, alangkah banyaknya pepohonan. Pohon banyak, mungkin berjuta-juta lebih jenis pohon. Walaysa kulluha bimusmirah, walaysa kulluha bimusmirah, bukan seluruh pohon itu bisa berbuah. Banyak pohon yang kada ada buahnya. Wa ma aktarat thimara, dan sangat banyak buah-buahan. Walaysa kulluha bitajibin, tidak semua buah-buahan itu baik. Wa ma aktsaral ulama, dan alangkah banyaknya ulama. Walaysa kulluhum bimursyidin, tetapi bukan seluruh ulama bisa menjadi pembimbing manusia. Wa ma aktsaral uluma, dan alangkah banyaknya ilmu-ilmu. Walaysa kulluha binafi', tidaklah seluruh ilmu itu bermanfaat bagi orang yang mengetahuinya. Intah. Fal ilmun nafi'u ma yazidu bihil qalbu zuhdan fid dunya wa ragbatan fil akhirah wa tawadu'an wa khusyu'an lillahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang bertambah dengan ilmu itu oleh hati zuhud dunia, gemar akhirat, bertambah tawadu, bertambah khusyuk bagi Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita mengaji, Mbak Tuntung mengaji itu melihat dunia ini kada seberapa bersemangat kayak dahulu lagi. Ingat akhirat rancak pada dahulu. Berarti yang dikaji itu ngarannya ilmu yang bermanfaat. Dulunya sombong, dulunya angkuh, begitu turun pengajian, bulik pengajian, tawadu, kurang sombongnya. Berarti yang dikajinya itu ilmu yang bermanfaat. Pepalingannya, orang yang dulunya sudah sombong berdahulu, begitu mengaji bertambah sombong. Nah, itu ilmu yang kada bermanfaat ngarannya. Nah, jadi makin tinggi ilmu yang bermanfaat itu, makin merasa rendah seseorang yang punya ilmu itu. Pada akhirnya dia merasa kada punya ilmu sama sekali. Bila kita mengaji, bila kita menuntut ilmu, timbul dalam hati seorang baik, orang kada nang baiknya, nah itu ilmu nang kada bermanfaat nang dikaji itu ngarannya.
mengaji kitab nang apa kan nang dikaji, buku nang apa kan nang dikaji, anu guru siapa kan mengaji. Beli imbah mengaji itu timbul seorang rasa harat, orang rasa jahat semuaan, berarti kita nang paling jahat. Nang dikaji ilmu nang sesat ngarannya. Orang nang mengaji itu bermanfaat ilmu bila merasa dirinya paling kotor, orang lain jauh lebih baik pada dirinya. Nah itu bermanfaat tuh ilmunya. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu fil fusul al-ilmiyah, "Idza aradta an ta'rifa an-nafi' al-muhimma fi haqqika min al-ulum wal a'mali wal anfa' al-ahamma fastahdir fi nafsik annaka tamutu ghada wa annaka tasiru ila Allah Ta'ala wa taqifu baina yadayhi fayas'aluka an kulli syai' min ulumika wa a'malika wa jami'i syu'unika wa ahwalika ثم تصير إلى الجنة أو النار فالمهم النافع هو ما تجده إن ذلك الاستحضار وهو الأولى بك والأهم عندك والأجدر الأحق أن تشتغل به وتلازمه." انتهى. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Al-Fusulul Ilmiyah mengatakan, bila engkau hendak mengetahui ilmu yang bermanfaat yang penting pada hak engkau daripada ilmu-ilmu dan amal-amal, dan yang lebih bermanfaat, yang lebih penting. Banyak ilmu, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu macam-macam ilmu. Nah, nang mana nang dahulu dipelajari, nang mana nang paling penting diutamakan, membedakannya macam apa caranya? Nah ujar Sidin, caranya itu hadirkan di dalam diri engkau bahwa engkau isok mati dan engkau kembali kepada Allah dan engkau berdiri di hadapan Allah. Dia akan menanya engkau dari tiap-tiap sesuatu daripada ilmu-ilmu engkau, amal-amal engkau, sekalian keadaan engkau. Kemudian engkau jadilah ke surga atau ke neraka. Ilmu apa kira-kira yang perlu dituntut? Andai kata aku isuk mati, aku akan ditanya oleh Allah. Kayak apa cara menjawab pertanyaan itu? Apa yang ditanyakan oleh Allah, itulah ilmu yang paling berguna dituntut. Adalah terdengar hadis atau nangapa Allah menanyakan di akhirat kaina kama Zaidun, jadi napa Zaid, daraba Amrun, jadi napa daraba fi'il napa. Allah kada menanyakan itu di akhirat kaina. Nah artinya bukan ilmu nahu, ilmu saraf itu kada penting, itu penting diketahui, tetapi yang lebih utama sebelum ilmu nahu saraf itu dikaji, ilmu tentang tauhid kepada Allah, ilmu tentang syariat Islam, sembahyang dan sebagainya, hanya ilmu membersihkan hati. Nah itu mesti diketahui dahulu nang garis besarnya. Al-muhimmun nafi' huwa ma tajiduhu inda dzalikal istihdar. Ilmu yang penting, yang bermanfaat ialah yang kamu dapati dia ilmu itu ketika demikian menghadirkan tadi. Wa huwal aula bik, itulah yang lebih aula dengan engkau. Wal ahammu indak, yang lebih penting di sisi engkau. Wal ajdarul ahaq, yang lebih patut, lebih berhak antastaghila bihi, bahwa kamu bekerja dengan ilmu itu dan melaziminya. Intah. Wa qala sayyidina al-imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'ana Allah bihi, misalu ulumil akhirah mislul ghidha. Perumpamaan ilmu-ilmu akhirat itu seperti makanan pokok.
Ilmu akhirat ya tadi, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang rukun-rukun Islam, ilmu tentang membersihkan hati, itu ilmu akhirat. Perumpamaan ilmu akhirat itu seperti makanan pokok, la yustaghna anhu bukratan wa asyiyah, tidak dikayakan seseorang daripada itu makanan pokok pagi dan petang. Kita pasti makan bisukan kemarian. Wa ghairuha minal ulum, selain daripada ilmu akhirat, daripada ilmu-ilmu yang lain. Wa yushiru beliau mengisyaratkan ila al-furu'il fiqhiyah, kepada cabang-cabang ilmu fikih an-nadirah yang jarang, wa nahwiha dan seumpamanya. Ilmu fikih itu ada yang sangat jarang, yang boleh dikatakan hampir hukumnya aja ada, kejadiannya kadada. Nah, ilmu seperti itu kalpawakih, seperti buah-buahan, wa nahwiha dan seumpamanya, minal umuril mustaghna anha, daripada perkara-perkara yang tidak diperlukan daripadanya, itu perkara-perkara tadi. Intaha zakarahu bi qurratil ain. Ilmu fikih boleh dikatakan kada pernah terjadi, hukumnya ada. Contohnya sapi bini, sapi laki berhubungan ninya, beranak, anaknya manusia. Nah, si manusia ini mengaji alim, haraya kurban bepidatunya mau khutbah, tontong bepidato sembelih orang hatipnya, kenapa? Anak sapi. Nah itu hukumnya ada, kejadiannya belum pernah lagi ada. Abahnya sapi, mamanya sapi, tapi inya dilahirkan kayak manusia putungannya, bisa pidato alim. Nah dagingnya halal, boleh dikurban inya itu, karena anak abahnya sapi, mamanya sapi. Nah hukum fikih ada maatur itu, tapi kejadiannya sampai sekarang belum pernah ada lagi terdengar khatib disembelih orang imbah mahutbah adalah. Nah ilmu-ilmu seperti itu, ilmu fikih nang nadirah ngarannya, nang jarang, itu mengkada tahu nangka itu kada jadi masalah, kada jadi soal, kada tahu hukumnya. Wa kana sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu yaqul ala ma warada fil hadis anna talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Innan nasa, bahwasanya manusia, ikhtalafu, berselisih pendapat, fi makna hadal hadis, pada makna ini hadis. Fakullun, tiap-tiap orang, nazzalahu, menampatkan itu hadis, ala fannin minal funun, atas pak daripada berbagai macam pak. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Uja orang ulama tauhid itu ilmu tauhid yang wajib dituntut. Uja orang ulama fikih, ilmu fikih yang wajib dituntut. Uja orang ulama tasawuf yang penting dituntut. Nah nang bujurnya nang mana? Wa aswabu ma qila fihi, yang paling tepat yang dikatakan orang padanya, innahu ilmul hal, ilmu yang hal, ilmu yang saat itu. Misalnya zuhur masuk waktu sembahyang, inya belum bisa sembahyang zuhur. Nah ilmu halnya wajib saat itu belajar kayak apa cara sembahyang zuhur, itu ngarannya. Wa huwa ma yalzamul abda, yang melazimi akan hamba, min hini yusbihu ila hini yumsi, dari sejak subuh sampai petang. Wa inna minal ilmi alladhi talabuhu fardun ala kulli muslimin, dan sesungguhnya daripada ilmu yang menuntutnya itu wajib atas tiap-tiap orang Islam, huwal ilmu alladhi, dialah ilmu alladhi tatawassalu bihi, yang sampai dia dengan ilmu itu ila ma'rifatil halal, kepada mengenal yang halal. Itu wajib dia menuntutnya. Litatanawalahu, agar dia bisa mengambil yang halal.
wa ma'rifatil haram, dan mengenali yang haram-haram, litajtanibahu, untuk menjauhinya, termasuk ilmu yang wajib dituntut. Intaha minan nahril maurud. Wa qala sayyiduna Syekh Ali bin Abi Bakr radhiyallahu anhu bi Ma'arijil Hidayah, inna fardal aini, bahwa fardu ain, minal ilmi, daripada ilmu, salah satu anwa'in, 3 macam. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama, ma'rifatullahi ta'ala, ay ma'rifatu zatihi wa sifatihi wa af'alihi, mengenal zat Allah, sifat-sifat Allah, fi'il Allah. Li ta'rifa awalan, agar kamu tahu pertama-tama, man ta'buduhu, orang yang kamu sembah, wa bitta'ati, dan dengan taat, man taqsiduhu, orang yang kamu tuju akan dia. Nah, yang pertama dituntut nang fardu ain itu adalah mengenali Allah. Allah itu Tuhan. Allah itu kada bertempat. Allah itu kada berjuzu, kada berjisim. Allah kada berjihad, kada di atas, kada di bawah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mengintai, Allah maha mencatat, dan sebagainya. Itu yang pertama diketahui supaya tahu sembahyang itu menyembah siapa. An-naw'usani, macam yang kedua yang fardu ain dituntut adalah ma'rifatu ma furida 'alal 'abdi, mengenali yang dipardukan atas hamba, fi zahirihi, pada zahirnya si hamba, min ahkamis syariah, daripada hukum-hukum syariat, wa fawaidihal badi'ah, dan faidah hukum-hukum syariat yang baik. Tuntung mengenali yang disembah, hanya mengenali cara menyembah. Sembahyang contohnya. An-naw'us salis, macam yang ketiga yang wajib dituntut fardu ain, ma furida 'alal abdi, sesuatu yang dipardukan atas hamba, fi batinihi, pada batinnya, wa huwa ilmul qalbi, ilmu hati, al muhimmu, yang penting, al matruku, yang ditinggalkan orang. Wa yusamma, dinamakan ini ilmu al-fiqhal kabir, fikih yang besar, ila akhiri maqal. Qala Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kullu ilmin la yurisu sahibahul khasyata wat tawadu'a wan nasihata lil khalqi wasyafaqata alaihim wa la yahmiluhu ala husni muamalatillahi ta'ala wa ada'il amanah wa mukhalafatin nafsi wa mubayanati syahawati, fadzalikal ilmu alladzi la yanfa. Kullu ilmin, tiap-tiap ilmu yang tidak mewariskan akan orang yang berilmu itu perasaan takut kepada Allah. Ilmu nang kada membuahkan sikap tawadu. Ilmu nang kada membuahkan bermaksud baik bagi makhluk. Ilmu yang kada membuahkan sayang atas makhluk. Ilmu yang tidak mendorong dia atas baik muamalah kepada Allah. Ilmu yang tidak mendorong atas menunaikan amanah, menyalahi nafsu, melawani syahwat, maka itu ngarannya ilmu alladzi la yanfa, nang kada berguna. Ilmu itu kada ada manfaat. Wa huwa alladzi ista'adha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang berlindung daripadanya oleh Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika min ilmin la yanfa'u. Ya Nabi, aku berlindung daripada ilmu nang kada bermanfaat. Jadi diukur, imbah membaca buku, imbah mendengar ceramah di TV, di radio, di mana-mana, diukur imba tuntung itu ada kadang membuahkan dalam hati kita, membuahkan apa? Takut kepada Allah, atau membuahkan tawadu,
atau membuahkan bermaksud baik bagi seluruh makhluk Allah. Bila kadada macam itu berarti nang dibacaan itu, nang didengar itu kadada manfaatnya. Nabi berlindung daripadanya. Wa qala rajulun lil Junaid ayyul ilmi anfa. Laki-laki bertanya kepada Imam Junaid, ilmu apa yang paling bermanfaat? Qala, ujar Junaid, ma dallaka 'ala Allah ta'ala, ilmu yang menunjukkan engkau atas Allah. Wa ab'adaka an nafsik, dan menjauhkan engkau daripada diri engkau. Zakarahu Ibnu Abbad fi Syarhil Hikam. Wa qala Sayyidina al-Imam al-Allama Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah al-Faqih rahimahullahu ta'ala fi Fathi Basail Ikhwan, al-ilmu a'zamu abwabiddin, ilmu itu paling besar pintu-pintu agama. Orang nang kada berilmu kada kau masuk dalam agama. Wa asbabil qurbi min rabbil alamin, dan sebab-sebab mendekatkan daripada Tuhan. Pabihi, dengan ilmu, ya'riful abdu, kenal seorang hamba nafsahu, akan dirinya. Nah, apa yang dikenal dalam dirinya? Bi ajzihi, pada lemahnya ini diri. Banyak bakahandak kada tercapai, banyak nang diangan-angan kada kabul, banyak nah hendak dikerja kada terlaksana, menunjukkan diri kita lemah. Wa naqsihi, kurang, wa zullihi, hina, wa faqrihi, fakir. Dan dengan ilmu, wa ya'rifu rabbahu, dia kenal Tuhannya, wa kibriya'ahu, kebesarannya, wa ghinahu anhu, terkayanya Tuhan daripada dia, wa fadlahu alaih, lebihnya Tuhan atas dia, fi jami amrihi, pada sekalian perkaranya. Fal ilmu alladzi la yusmiru hadhihi samarah, ilmu yang tidak membuahkan ini buah, wala tanmu bihi hadhil ma'rifah, dan tidak menyuburkan dengannya ini ma'rifah, bi hadhihi syajarah, pada ini pohon, laisa min ulumiddin bihalin, sama sekali bukan ilmu agama ngarannya. Wa innama huwa qilun waqal, itu hanya adalah merupakan qil waqal. Wa huwa idza lam yubdil huda, ilmu bila tidak memberi faidah petunjuk, wan nur wal yakin, fa innama huwa bala'un wa burun wa sifatul munafiqin. Ilmu bila kada menambah petunjuk, bila kada menambah cahaya, bila kada menambah keyakinan, itu lain ilmu ngarannya, bala dan kecelakaan dan sifat-sifat orang munafik. Fa kullu ilmin lam yuqarrib ilallah, tiap-tiap ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah, falaysa minallah bisyai, maka tidak adalah ilmu itu dari Allah dengan sesuatu yang berharga, yang bernilai. Intah. Wa qala nafa'allahu bihi syi'ra wa ilmu dil anwari fi jananihi wa ilmu dil auzari fi lisanihi. Ilmu orang yang diberi cahaya letaknya di dalam hati. Ilmu orang yang berdosa letaknya di lisan. Wa an sayyidina Syekh al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu qala kullu ma sarafa qalbaka 'anillah min ilmin aw ghairihi aw waswasta fi nafsika fatrukhu wa in kana min ulumil akhirah. Tiap-tiap sesuatu yang memalingkan hati engkau dari Allah, ilmu karena ngapakah, atau engkau waswis dengan ilmu itu pada diri engkau, tinggalkan, sekalipun itu ilmu termasuk ilmu akhirat. Contohnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ada dua macam. Pertama ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Orang nang kada cukup bahan
mengaji tasawuf, ilmu tasawuf nang mukasabahnya timbul waswis kaina, timbul kada kakaruan lagi rasa. Nah itu kada usah dikaji, walaupun sebenarnya itu adalah ilmu akhirat. Cuma yang mengaji ini belum cukup bahannya ilmu muamalah, langsung naik ke ilmu mukasabah, timbul kaina was-was segala macam. Wa ikhtilaful ulum ka ikhtilafit turuq. Berbagai macam ilmu sama dengan berbagai macamnya jalan. Fakhuz minha ma tahtaju ilaih, ambil daripada jalan yang kamu perlu kepadanya. Misla ma idza kunta musafiran, seperti yang bila mana engkau musafir, wa ra'aita turuqan katsirah, engkau lihat jalan banyak. Fala taslukit turuq kullaha, jangan samuan jalan dijalani. Bal wahidatun minha, bahkan hanya satu daripada jalan itu, allati minha tarikuka, yang itu jalan adalah jalan engkau. Intah. Wa kataba radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi ila ba'dihim wa 'alaika bil ulumil ghazaliyah, lazimi atas engkau dengan ilmu-ilmu dari Imam Al-Ghazali. Wa majara majraha, dan yang seperti ilmu-ilmu Imam Ghazali, minas sufiyat, daripada ilmu tasawuf, wal fiqhiyat, ilmu fikih, allati hiya ulumu syar'i, yang adalah itu ilmu-ilmu dari Imam Ghazali merupakan ilmu syara, wa sarihul kitab wa sunnah, dan penjelasan Quran dan hadis. Fasammas salamatu wal ghanimah, di sanalah selamat dan keberuntungan. Ini sebelum mengaji kitab, itihi kitabnya pengarangnya siapa. Urusan tasawuf ujar Sidin ini yang paling baik itu ilmu-ilmu dari Imam Al-Ghazali. Jangan mengaji ilmu nang kada ada pengarangnya. Banyak kitab-kitab kaleng, tahulah kitab kaleng, ada surat kaleng kok nang kada pengarang. Surat tuh ada surat kaleng, kada ada pengarangnya, kada ada timbul suratnya aja ada. Nah kitab-kitab kaleng pun banyak wah ini, pengarangnya kada ada. Isinya Melayu, huruf Latin, bergambar manusia macam-macam. Itu ilmu nang sudah jauh daripada kebenaran. Kenapa? Pengarangnya Jaka Dubani menampakkan dirinya. Jadi harus tahu kita pengarangnya siapa. Oh, Pulan bin Pulan, orang mana, anak siapa, keturunan apa, sebelum mempelajari kitab nang bakal dikaji ini. Perlu tahu pengarangnya. Wahtariz mimma siwa dzalik, jauhi selain yang demikian itu. Fa innahu rubbama yushawwishu 'alal insan sulukahu, maka yang demikian itu barangkali kerap kali mengganggu atas manusia jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyidina al-imam Ahmad ibn Zain al-Habasyi nafa'allahu bihi, la syakka anna mutala'atul kutubil kaum, tidak ragu-ragu bahwa mutala'ah kitab-kitab kaum sufiyah, kal Ghazaliyah, seperti kitab-kitab karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in umpamanya, Bidayatul Hidayah, abdalu, lebih abdal minat taqarrub, daripada beribadah binawafil ibadat, dengan ibadah-ibadah sunat. Kita membaca Ihya Ulumuddin, membaca kitab Bidayatul Hidayah, membaca kitab Arba'in, membaca kitab Raudatut Talibin karangan Imam Ghazali. Kita mutalaah kitab-kitab seperti itu lebih afdal daripada melakukan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Lima pihak, karena sesuatu pada kitab-kitab karangan Ghazali itu minat ta'rif, daripada mengenalkan bihali nafsi, dengan keadaan diri. Walima pihak, dan karena sesuatu pada kitab-kitab karangan Ghazali itu minan naf'il muta'addi, daripada memberi manfaat yang muta'addi aidan pula.
Al-faslu tsani fi tabdili kutubis salaf ala ghairiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawlu sayyidina an-nazim wasyadzili syakirul mutawassi'. Kemudian sampailah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membicarakan tentang salah satu aulia Allah yang dikenal dengan Asy-Syadzili, Asy-Syakiri yang syukur, Al-Mutawassi' yang luas ilmunya. Arada bihi menghendaki Al-Habib Abdullah Al-Haddad bihi dengan bait syair itu Asy-Syaikh Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif Hujjat As-Sufiyah Zainal Arifin Ustadz Al-Akabir Alam Al-Muhtadin Al-Qutb Al-Ghawtha Abul Hasan Ali bin Abdullah ibni Abdul Jabbar ibni Tamim ibni Hurmuzin ibni Hatimin ibni Qusay ibni Yusuf ibni Yusha ibni Ward ibni Battal ibni Ahmad ibni Muhammadin ibni Muhammad ibni Isa ibni Muhammad ibni Al-Hasan Al-Musanna ibni Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikenal dengan nama Abul Hasan Asy-Syadzili. Padahal ngaran Sayyidina sabujurannya adalah Ali bin Abdullah. Sayyidina punya anak namanya Hasan, lalu dipanggil orang Abul Hasan. Syadzilinya itu Bang. Uripa dikenal bisyadzili dengan Syadzili bisyin wadzal al-mu'jamah, nisbatun ila syadilah, nisbah kepada syadilah. Wa qad sumi'a, sungguh pernah didengar fi ba'dil hawatib, pada sebahagian hawatib, suara-suara yang kada kelihatan nang bersuara. Innama anta asy-Syadzili, bitasdid asy-Syadzili bitasdidiz zal. Tapi yang masyhur adalah kada bitasdid asy-Syadzili. Mansya'uhu, beliau lahir bil Maghribil Aqsa, wa mabda'u zuhurihi, permulaan tampaknya beliau bisyadilah, di Syadilah. Syadilah itu baldatun qaribah, satu negeri yang dekat min Tunis, dari Tunis. Wa ilaiha yunsab, dan kepada Syadilah beliau dinisbahkan orang. Tuwfiya, diwafatkan Imam Syadzili rahimahullah bi Sahra Izab, di Sahra Izab. Sahra Izab itu di ujung negeri Mesir, dekat dengan Laut Merah, berbatasan dengan Sudan. Wafat di situ beliau qasidan lil haji, waktu hendak berhaji, meninggal di tengah jalan. Wadufina hunak, dan dikuburkan di sana. Jadi masih masuk negara Mesir. Fi syahri al-Qa'dah, bulan al-Qa'dah, sanata sittin wa khamsina wa sittimi'ah, tahun 656 ba'da wafati Sayyidina wa barakatina As-Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Muqaddam bi 3 sinin, sesudah wafatnya Faqih Muqaddam 3 tahun. Tarjamahu Asy-Syaikh Ibnu Atta fi kitabih Lataiful Minan. Wa dzukira, dan disebutkan annahu asna alaihi Syekh Ibnu Abi Mansur,
memuji atas Imam Sadzili oleh Syekh Ibnu Abi Mansur. Wa zakarahu, dan menyebutkan akan Imam Sadzili Qutbuddin Al-Qastallani bi jumlati masyaikhihi, pada termasuk bagian guru-guru Sidin. Wa annahu, bahwasanya Sadzili zakarahu Syekh Ibnu Nu'man, menyebutkan akan beliau oleh Syekh Ibnu Nu'man, wa syahidalahu, dan Ibnu Nu'man menyaksikan bagi Sadzili bil qutbiyah, dengan kutub. Wa i'tarafa lahu, mengakui bagi Sadzili Izzuddin Ibnu Abdissalam. Wa akhadha anhu, dan mempelajari ilmu Izzuddin daripada Imam Sadzili. Wal Arif Makinuddin Al-Asmar. Wa akhadha a'ni asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Sadzili, dan belajar ilmu Syekh Asy-Sadzili ini ani Syekh Abdussalam bin Masis wa sahib Syekh Najmuddin Al-Asbahani wa ghairahuma, dan selain keduanya. Walam yadkhul fi tariqil qaum, dan Imam Sadzili tidak masuk dalam tarikat ini kaum, hatta kana yu'iddu, sehingga beliau siap lil munadharah, untuk berdebat bila ulumil zahirah, pada ilmu-ilmu yang zahir. Artinya beliau masuk ke dalam ilmu tasawuf ini sesudah menguasai bujur tentang ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang zahir. Wa qala Syekh Ibnu Daqiqil Aid, ma ra'aitu a'rafa billah minasy-Syekh Abil Hasan Asy-Sadzili. Tidak pernah aku lihat seseorang yang paling ma'rifat dengan Allah daripada Syekh Abil Hasan Asy-Sadzili. Wa kana a'ni asy-Syekh Abul Hasan yaqul, wallahi innahu yanzilu alayyal madad. Ujar Syekh Az-Sadzili, demi Allah turun atasku madad, pertolongan Allah. Fa'ara siryanahu, aku melihat berjalannya itu madad bil hud pilma, pada iwak nang ada dalam air, wa tayri, burung bil hawa, di udara. Wa yas'aluni, dan mereka menanyakan kepadaku anil masalah, daripada masalah. La yakunu laha indi, jawab yang tidak ada di sisiku jawabnya. Fa'aral jawab, maka aku melihat jawaban musattaran, tertulis alat dawat wal hasir, atas dawat dan tikar, wal haid, dan dinding. Faqala lahu ba'dhum, berkata bagi Asy-Sadzili oleh sebahagiannya, fa anta idzan al-qutbu, engkau wahai Sadzili adalah wali kutub. Qala, ujar Sadzili, ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Wa qala, dan berkata lagi Asy-Sadzili, wallahi, demi Allah, ma wallallahu waliyan illa wada'a hubbahu fi qalbi qabla ayyuwalliyahu, wala rafada abdan illa wa alkabugdahu fi qalbi qabla ayyarfidahu. Demi Allah, tidak mengangkat Allah akan seorang wali, melainkan Allah letakkan kecintaannya dalam hatiku sebelum Allah mengangkat dia wali. Artinya setiap wali nang pacang diangkat oleh Allah, pasti dahulu sebelumnya Allah berikan dalam hati nang bakal jadi wali ini cinta kepada Abul Hasan Asy-Sadzili. Wala rafadha abdan illa wa alqa bughdahu fi qalbi, dan Allah tidak akan menyisihkan seorang hamba, menjauhkan seorang hamba, melainkan Allah luntarkan kebenciannya fi qalbi, dalam hatiku. Qabla ayyarfidahu, sebelum Allah membuang, menjauhkan itu hamba. Wa qala, berkata Sadzili, wallahi laqad ji'tu bi hadzal tariq bima lam ya'ti bihi ahad. Demi Allah, sungguh aku tidak datang pada ini tarikah. Sungguh aku datang pada ini tarikah dengan sesuatu yang belum pernah datang dengannya oleh seseorang. Tarikah yang diajarkan oleh Sadzili, tarikah yang belum pernah ada sebelumnya. Wakilalahu, dikata bagi Abul Hasan Asy-Sadzili, man huwa syaikhuka, wahai Sadzili, siapa guru engkau? Qala, berkata Sadzili, kuntu antasibu ila Syekh Abdissalam,
Dulu aku bernisbah kepada guru Abdissalam bin Masis. Kalau guruku dahulu gesidin Syekh Abdussalam bin Masis. Wal'an kalau sekarang a'umu bi asyrati abhur, aku berenang pada 10 lautan. Khamsatin minal adamiyin, 5 lautan dari manusia, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa khamsatin minar ruhaniyin, dan 5 guruku sekarang dari ruhaniyin, Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Ruh. Wa qala radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi melihat Rasulullah. Wa huwa yaqul, beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali. Ngaran sidin Ali, kunyah Abul Hasan, nisbahnya As-Sadzili. Hai Ali, tahhir thiyabaka minad danas, sucikan pakaian engkau daripada kotoran. Tahza bimadadillah bikulli nafas, engkau mendapatkan pertolongan Allah pada tiap-tiap nafas. Qultu, kata ya Rasulullah, wa ma siyabi, napa garang pakaianku? Nang disuruh bersihi itu pakaian nang apa? Qala ya Rasulullah, i'lam annallaha ta'ala qad khala 'alaika 5 khila'. Allah memberi engkau pakaian 5 pakaian. Pertama, khil'atal mahabbah, pakaian cinta. Wa khil'atal ma'rifah, pakaian ma'rifah. Wa khil'atat tauhid, pakaian tauhid. Wa khil'atal iman, pakaian iman. Wa khil'atal Islam, pakaian Islam. Nah, pakaian-pakaian itu yang mesti dibersihi. Paman ahabballaha, barang siapa cinta kepada Allah, hana alaihi kullu syai', inting atasnya tiap-tiap sesuatu. Orang yang cinta kepada Allah kadang merasa berat terhadap sesuatu apa jua pun. Wa man arafallaha, siapa yang sudah kenal kepada Allah, da'ufa ladaihi kullu syai', lemah di sisinya tiap-tiap sesuatu. Orang yang sudah kenal kepada Allah menganggap yang lainnya ini lemah, kada punya apa-apa lagi. Wa man wahhadallah, siapa yang mentauhidkan Allah, lam yusyrik bihi syai'a, dia tidak menyekutukan Allah. Wa man amana billah, siapa yang beriman dengan Allah, amina min kulli syai', dia aman dari tiap-tiap sesuatu. Wa man aslama lillah, siapa yang Islam bagi Allah, fala ya'si, maka dia tidak mau maksiat kepada Allah. Wa in asahu, jika dia maksiat kepada Allah, ya'tazara ilaih, dia beruzur kepada Allah, dia minta maaf kepada Allah. Wa ini atazara ilaih, jikalau dia minta uzur kepada Allah, kabila uzrahu, Allah terima uzurnya itu. Nah, papahim tuhina idin, baru aku paham Imam Sadzili, qaulahu ta'ala, akan firman Tuhan kepada Rasulullah, wa thiyabaka fatahhir, dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Pakaian engkau bersihi, bukan baju yang di awak itu disuruh bersihi. Cinta dibersihi, ma'rifat dibersihi, tauhid dibersihi, iman dibersihi, Islam dibersihi daripada hal-hal yang menguturinya. Nah, itulah yang dipaham beliau daripada firman Allah, wa thiyabaka fatahhir tadi. Nah, ke situ kalau Syekh Abdul Abbas. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,